Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Verly Arlita di video pembelajaran akuntansi. Dalam video pembelajaran akuntansi keuangan 1 kali ini, kita akan membahas materi tentang aset tetap PSAK 16 yang meliputi pengakuan setelah pengukuran awal, depresiasi, penurunan nilai, dan penghapusan aset tetap. Nah, apa itu aset tetap? Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Pengakuan setelah pengukuran awal. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebagai biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, aset tetap dapat diukur melalui 2 model, yaitu cost model dan revaluation model. Pada model cost atau biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, sedangkan pada model revaluation, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Selanjutnya yaitu depresiasi. Depresiasi atau dikenal dengan penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutnya dari aset selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan, yakni pada saat aset berada di alokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan aset dihentikan ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau dihentikan pengakuannya. Penyusutan tetap harus dilakukan sekalipun aset tersebut sedang tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali apabila penyusutan dihitung dengan metode unit produksi. Khusus untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aset terpisah, walaupun aset tersebut diperoleh sekaligus. Nah, berikut adalah contoh soal. Sebuah truk dengan harga perolehan 100 juta dibeli pada tanggal 1 Januari 2013. Truk tersebut ditaksirkan memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Pada tanggal 1 Juli 2016, truk tersebut dijual dengan kondisi sebagai berikut. Dijual dengan mendapatkan uang 30 juta, dijual dengan mendapatkan uang 15 juta, dan dijual dengan mendapatkan uang 40 juta. Buatlah ayat jurnal penjualan truk tersebut pada tanggal 1 Juli 2016. Berikut adalah ayat jurnal dari pembahasan masing-masing pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya kita membahas tentang penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset ini diatur dalam PSAK 48. Kompensasi pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan, dimasukkan dalam laba rugi pada saat konsentrasi diakui sebagai piutang. Selanjutnya, penghapusan aset tetap. Penghapusan aset tetap dapat disebabkan oleh aktiva yang hilang atau rusak atau tidak digunakan lagi pada saat aktiva tersebut diakui nilai yang tercatat dalam akumulasi penyusutan harus dihilangkan dari laporan keuangan. Ayat jurnal yang digunakan untuk pelepasan aset tetap adalah akumulasi penyusutan kendaraan di debit pada kendaraan di kredit. Untuk keuntungan dan kerugiannya dimasukkan dalam laporan laba rugi entitas. Aset tetap dihentikan pengakuannya hanya jika 1. Pada saat pelepasan dan kedua pada saat ketika tidak dapat memperoleh manfaat ekonomisnya di masa depan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari video pembelajaran kita. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Metode dalam pengukuran setelah pengakuan yaitu model biaya dan model revaluasi. Penghentian pengakuan pada saat pelepasan dan ketika tidak ada manfaatnya di masa depan.
Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau responsible. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.